Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di Berndu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tema kita masih yang sama tentunya dengan waspada bencana hidrometeorologi. Dengan narasumber kita ada Bapak Anang Anwar selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Bayi dan juga ada Bapak Lender Ranajaya selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu tentunya. Nah, kita kembali ke Pak Anang terlebih dahulu ya selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Bayi Bengkulu. Nah, ada sumber yang mengatakan ada di salah satu wacana tentunya waspada cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi mengintai Indonesia hingga Februari mendatang. Nah, ini cukup ekstrimnya itu di mana kalau untuk Bengkulu sendiri atau Bengkulu kena nggak sih Pak gitu loh untuk ininya sendiri apa bencana hidrometeorologi ini sendiri atau bisa dijelaskan lebih detail lagi kenapa harus selalu kita waspadai? Oke, tadi sudah saya bicarakan tentang data dan informasi. Artinya apa? Data yang kita dapat selama 30 tahun yang kita dari tahun 2000 sampai dengan 2020 ini 2010 sampai dengan 2019 ini menunjukkan bahwa di bulan Februari ini itu curah hujannya cukup tinggi. Khususnya di Kota Bengkulu itu di bulan itu biasanya itu semua faktor-faktor yang menyebabkan hujan tinggi itu ada di bulan itu. Artinya seperti keadaan monsun. Monsun? Ya, apa itu monsun? Asia itu artinya angin itu bergerak dari Asia menuju ke kita. Di situ otomatis dia akan membawa uap air. Dengan dia membawa uap air itu kan terjadi awan hujan. Juga keadaan di samudra kita. Di bulan Februari itu suhu muka laut kita itu cukup hangat. Artinya di situ peluang terjadinya hujan awan hujan itu cukup besar. Yang hanya ada lagi kita lihat indeksnya dipole mode. Indeks dipole mode itu perbedaan suhu antara di samudra bagian barat Sumatera dan samudra Afrika bagian timur itu dia akan mengalami pergerakan. Artinya dia bergerak dari samudra menuju ke Pulau Sumatera. Itu yang menyebabkan terjadinya juga ini. Dengan terakumulasinya faktor tersebut itu akan menyebabkan terakumulasi juga hujan kita di bulan itu, di bulan Februari. Dan itu akan berlanjut juga terjadinya semacam kalau terjadinya awan hujan itu biasanya itu disertai juga dengan angin yang cukup kencang juga. Itu yang menyebabkan bencana hidrometeorologi di bulan Februari itu cukup besar. Oke. Nah, untuk data dari BMKG ini sendiri itu dipantaunya itu setiap menit, setiap detik atau setiap apa sih Pak? Ya, kita di BMKG Bengkulu itu untuk yang ada otomatis namanya Automatic Weather Station itu ada beberapa lokasi di kita sendiri ada. Terus di Bengkulu itu ada sekitar 25 alat yang tersebar di setiap di Provinsi Bengkulu. Sedangkan alat yang biasa atau yang manual itu ada sekitar 117 lokasi. Oke. Yang setiap saat yang tiap jam 7 pagi dia akan memberikan informasi curah hujan. Oke. Itu yang kita kumpulkan sehingga nanti kita olah sedemikian rupa berdasarkan hasil olahan itu secara statistik maupun secara dinamis, maka akan kita simpulkan, oh di bulan ini potensi untuk terjadinya hujan ekstrim itu cukup besar. Oke, jadi gitu ya untuk cara kerja dari Badan Klimatologi dan Geofisika Kota Bengkulu ya. Oke, nah untuk alam ini kan kita nggak bisa yang namanya memprediksi dengan tepatnya. Ini apakah bisa berubah-berubah data tersebut atau seperti apa Bapak? Sendiri kan dia sifatnya dinamis, artinya dia berubah pada saat tertentu. Di situ kita kan mengambil istilah bahwa pada saat kita alam itu berubah, kita lihat kecenderungannya. Dia cenderungnya di bulan apa? Oh, misalnya setiap di bulan Januari atau Februari itu dia akan terjadi keadaan seperti ini. Artinya seperti kan keadaan matahari itu kan bergerak semu.
Artinya dia akan bergerak dari arahnya di bulan Januari, dia akan masih berada di daerah bumi utara, dia akan bergerak ke tengah, artinya dia akan bergerak ke Khatulistiwa. Itu kita akan lihat ini kondisi-kondisi atmosfernya itu. Di situ kita lihat kondisi atmosfer itu, kita lihat apa sih akibatnya akan terjadinya. Nah, di situ kita lihat seperti nanti ada semacam apabila matahari berada di atas kita, gimana sih akan terjadi? Kalau matahari ada di atas kita, otomatis di situ penguapan lebih tinggi. Artinya apa? Di situ peluang terjadinya awan hujan itu cukup besar. Gimana titiknya? Jadi kita lihat nih, kalau misalnya di atas awan berarti kita suhunya akan semakin tinggi. Dengan suhu makin tinggi, penguapan lebih besar. Dan penguapan lebih besar itu kan terjadi awan hujan. Maka dia akan kembali lagi. Gitu siklusnya, siklus air itu. Jadi di situ kita lihat kondisi matahari juga, kondisi anginnya, kondisi sumber uap airnya. Di situ kita lihat semua. Oke, baik. Nanti kita akan jeda iklan dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu.